subscribe dulu sebelum nonton. Hai, selamat pagi Sobat Lenca. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, Lenengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata yang sedang hits, hype, dan viral ya. Gimana kabar Sobat Lenca semua? Semoga sehat walafiat ya. Dan selalu positive thinking agar imun kita selalu terjaga dan kita selalu bahagia. Jangan lupa juga untuk tetap bersyukur dan tetap semangat. Pada episode kali ini, kita tetap akan di kisaran Yogyakarta. Nah, kira-kira ada yang sudah bisa nebak belum kita lagi di mana? Untuk Sobat Lenca semua yang sudah mengikuti video Lenengan Channel kemarin, pasti tahu ya, kali ini kita akan membahas tentang situs budaya Ratu Boko. Nah Sobat Lenca, seperti biasa sebelum kita masuk ke situs budaya Ratu Boko, kita terapkan prokes yang ada. Yang pertama, kita isi dulu Peduli Lindungi, kemudian wajib banget pakai masker, hand sanitizer, dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan prokes-prokes yang ada ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek suhu ya Sobat Lenca. Setelah itu kita baru deh boleh masuk ke dalam situs budaya Ratu Boko. Harga tiket terusannya sendiri itu adalah Rp85.000 ya, dan untuk anak kecil sebesar Rp40.000. Just for your information ya Sobat Lenca, situs budaya Ratu Boko sendiri, tempat ini pernah dijadikan sebagai lokasi syuting dari salah satu film yang meledak banget loh di Indonesia, yaitu Ada Apa Dengan Cinta 2. So, gimana keseruan kita mereview situs budaya Ratu Boko dan juga apa aja yang ada di dalam sana, kemudian seperti apa penampakan dari situs budaya ini? Buruan stay tune terus ya di Lenengan Channel, jangan di skip ya videonya. Nah Sobat Lenca, ini adalah pintu masuk dari situs budaya Ratu Boko ya. Nah di sini ada tulisan besar sekali Ratu Boko. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut lagi video berikutnya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe, karena kalian selalu mensupport Lenengan Channel, sehingga Lenengan Channel menjadi semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk like dan share, lalu tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan juga terakhir jangan lupa getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan informasi yang terupdate, hits, hype, dan viral dari Lenengan Channel. Di depan pintu masuk ini ada restonya yang nanti akan kita review restonya. Nah sekarang kita akan lanjut dulu untuk memasuki gerbang dari Ratu Boko. Nah Sobat Lenca, situs Ratu Boko sendiri itu terletak di atas perbukitan Boko ya, dengan ketinggian 195 meter di atas permukaan laut, dengan luas kurang lebih sekitar 160 meter persegi. Nah situs Ratu Boko sendiri merupakan peninggalan sejarah yang bercorak Hinduisme loh, dan juga Buddhisme. Situs Ratu Boko sendiri dibangun pada abad 8-9 Masehi. Pada waktu pertama kalinya situs ini adalah sebuah komplek wihara. Nah, sekitar tahun 856 Masehi, situs ini berubah menjadi kediaman seorang penguasa yang bernama Rakai Walaing Pukumbayani yang beragama Hindu. Panjang banget ya namanya. Nah, di sini itu banyak banget temuan arkeologi yang berupa prasasti, yaitu prasasti Ratu Boko A, B, dan C. Dan semua prasasti itu mengandung keterangan tentang pendirian lingga, yaitu lingga Tivaso, lingga Tirabaka, dan lingga Hara. Prasasti lain yang ditemukan yaitu prasasti Pareng yang ditemukan sekitar tahun 862 Masehi. Mengandung keterangan tentang pendirian sebuah bangunan suci untuk Dewa Siwa, yaitu Candi Badraloka. Adapun tinggalan arkeologi lainnya yang bersifat Hinduisme adalah Arca Durga, Ganesha, miniatur candi, yoni, dan prasasti dari lempengan emas. Nah, semua itu nanti akan kita lihat ya Sobat Lenca, so stay tune terus di Lenengan Channel, ikuti video ini sampai akhir. Nah, di dekat pintu masuknya, di sebelah kiri tepatnya, itu ada tempat kita buat suap foto ya.
dengan background yang bagus banget sih di sini. View-nya itu langsung ke pemandangan sekitar situs Ratu Boko. Tapi di atas sana nanti itu masih banyak view-view yang spot-spot foto yang lebih spektakuler lagi, lebih bagus lagi. So, kalian mesti ikutin video ini sampai akhir. Selain kalian dapatkan edukasi tentang sejarah dari situs Ratu Boko, kalian juga bisa mendapatkan informasi spot-spot foto yang bagus. Dan juga kalian bisa holiday virtual ya bersama Lendengan Channel. Nah Sobat Lenca, sebelum kita naik ke atas, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu peta dari wisata Ratu Boko, sehingga kita tahu letaknya di mana aja dan kita bisa tentukan kita mau ke candi yang mana terlebih dahulu. Dan setelah kita lihat peta, kita akan lanjut lagi naiki tangga ini sampai ke atasnya ya. Stay tune. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan video kita, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena berkat kalianlah Lendengan Channel selalu berkembang. Dan yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Jangan lupa juga untuk like dan share. Kemudian berikan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar. Lalu terakhir, tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi yang update dari Lendengan YouTube channel. Nah Sobat Lenca, nama Ratu Boko sendiri itu berasal dari legenda masyarakat setempat. Ratu Boko dalam bahasa Jawa secara harfiah artinya adalah Raja Bangau. Raja Bangau sendiri adalah ayah dari Loro Jonggrang, yang juga menjadi nama candi utama pada kompleks Candi Prambanan. Kompleks bangunan ini dikaitkan dengan legenda masyarakat setempat loh, yaitu legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, situs ini berada di wilayah 2 pedukuhan, yakni Dusun Dawung, Desa Bokoharjo, dan Dusun Sumberwatu, Desa Sembirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Sobat Lenca, situs Ratu Boko sendiri itu pertama kali dilaporkan oleh Van Bockholtz pada tahun 1790 loh, yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Bukit ini sendiri merupakan cabang dari sistem Pegunungan Sewu yang membentang dari selatan Yogyakarta hingga daerah Tulungagung loh. Nah setelah dilaporin tuh, baru 100 tahun kemudian baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh FDK Boch yang dilaporkan dalam Keraton Van Ratu Boko. Dari sinilah nih disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Nah, just for your information ya, situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau kayak pemukiman gitu ya, tempat tinggal raja. Sedangkan Ratu Boko diperkirakan sudah digunakan pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang atau masa Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunannya, ini diduga kuat sih situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja gitu. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan ya, bahwa kompleks ini kayak bukan candi atau bangunan yang bersifat religius gitu, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan mereka. Sisa-sisa pemukiman penduduk juga ditemukan loh di sekitar lokasi ini. Nanti kita juga akan lihat ya sama-sama. Nah, di sini juga ada prasasti Ambyagiri Wihara yang berangkat tahun 792 Masehi. Ini merupakan bukti tertulis yang ditemukan di situs Ratu Boko. Nah, dalam prasasti ini menyebutkan seorang tokoh yang bernama Tejah Purnampane Panangkarana atau Rakai Panangkaran, serta menyebut suatu kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Ambyagiri Wihara. Wihara di bukit yang bebas dari bahaya artinya ya. Nah, Rakai Panangkaran ini mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan aja. Salah satunya dengan mendirikan wihara yang bernama Ambyagiri Wihara pada tahun 792 Masehi.
Nah, Rakai Panangkaran menganut agama Buddha, demikian juga bangunan tersebut. Ambyagiri sendiri berlatar belakang agama Buddha ya. Nah, sebagai buktinya ditemukan adanya arca Dani Buddha. Namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu ya di situs Ratu Boko, seperti arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Setelah itu tampaknya kompleks ini kemudian diubah menjadi keraton dilengkapi dengan benteng pertahanan bagi raja bawahan atau vasal yang bernama Rakai Walang Pu Kombayoni. Menurut prasasti Siwarga, tempat ini sih disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan beratus-ratus batu oleh bala putra. Bangunan di atas bukit ini dijadikan kubu pertahanan dalam pertempuran perebutan kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini sendiri itu terdapat kayak bekas gapura ruang pasabean, lalu ada kayak kolam pendopo, ringitan, kaputren, dan ada 2 ceruk gua untuk bermeditasi ya. Berbeda dengan peninggalan purbakala lainnya dari zaman kuno Jawa ya, ini umumnya berbentuk bangunan keagamaan. Namun situs Ratu Boko merupakan seperti kompleks profan gitu, lengkap dengan gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam, pemandian, hingga ada pagar pelindungnya loh. Nah, berbeda pula dengan keraton lain di Jawa yang umumnya didirikan di daerah yang relatif landai, namun situs Ratu Boko itu sendiri terletak di atas bukit yang lumayan tinggi ya. Nah, ini membuat kompleks bangunan ini relatif sulit dibangun dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunannya. Terkecuali tentunya apabila bahan bangunan utamanya yaitu batu diambil dari wilayah bukit ini sendiri. Dari sini aja kita bisa melihat ya Sobat Lenca, betapa terlatihnya masyarakat atau para pekerja di dalam mengelola bukit batu menjadi bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Di sini banyak banget nanti kita lihat batu-batu yang bekas-bekas dulu ya, nanti ada juga kawasannya. Nah, kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan tuh adanya mata air dan juga adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini. Sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Karena posisinya yang di atas bukit ini memberikan udara yang sejuk banget dan pemandangan alam yang indah banget tentunya bagi para penghuninya. Selain tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang oleh lawan ya pada masa itu. Nah, keistimewaan lainnya dari situs ini adalah adanya tempat di sebelah kiri gapura yang sekarang biasa disebut sebagai tempat kremasi. Mengingat ukuran dan posisinya tidak terlalu pelak ya, lagi ini merupakan tempat untuk memperlihatkan sesuatu atau kegiatan gitu ya. Just for your information ya Sobat Lenca, pemerintah pusat sekarang memasukkan kompleks situs Ratu Boko ini ke dalam otorita khusus bersama-sama dengan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan ke dalam satu BUMN yang bernama PT Taman Wisata Candi. Setelah kedua candi terakhir ini dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Nah, sebagai konsekuensinya, situs Ratu Boko ini ditata ulang pada beberapa tempat untuk dapat dijadikan tempat pendidikan dan kegiatan budaya. Di sini juga terdapat bangunan tambahan di muka gapura, yaitu kayak restoran gitu dan ruang terbuka kayak Plaza Andrawina yang dapat dipakai untuk kegiatan pertemuan dengan kapasitas 500 orang dengan vista ke arah utara atau Kecamatan Prambanan Gunung Merapi. Selain itu, pengelola juga menyediakan kayak tempat perkemahan dan trekking, paket edukatif arkeolog, serta pemandu wisata. Nah Sobat Lenca, itulah secuil sejarah tentang situs Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko yang bisa kalian dapatkan infonya di beberapa sumber ya. Dan saya rangkum agar enak biar kalian langsung dengar aja, nggak usah searching-searching. Jadi bisa update mengenai situs-situs bersejarah yang ada di Indonesia. Dan juga jangan lupa jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang situs Candi Ratu Boko ini atau Keraton Ratu Boko, kalian bisa lihat
Di box description dari video ini kami sematkan IG dari Keraton Ratu Boko sendiri ya. Jadi kalian bisa langsung deh kepoin di mana tempatnya, situasinya seperti apa, dan sejarah lebih lengkapnya lagi kayak gimana. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian menonton sambil mensubscribe video ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yuk buruan yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe, karena dengan kalian mensubscribe, secara tidak langsung kalian mendukung support Lenengan Channel agar Lenengan Channel selalu berkembang dan berkembang. Dan jangan lupa juga untuk like, share ke semua media sosial kalian. Lalu berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar. Terakhir jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi dari Lenengan YouTube channel. Nah Sobat Lenca, di depan kita persis ini ada kayak gerbang pintu masuk gitu ya. Penasaran kan? Aku juga penasaran sih. Kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk buruan cek videonya, stay tune. Sobat Lenca, sedikit tips dari kami ya, karena di sini suasananya, cuacanya tuh panas, sehingga kami beritahu untuk membawa payung ya kalau ke sini. Jadi nggak langsung tersengat matahari, karena kita gunakan payung agar nggak terlalu panas. Dan juga di sini saya sarankan sih bawa minum ya. Jadi karena sebenarnya ada warung atau ada toko penjual makanan, tapi agak jauh jaraknya dari setiap kompleks yang kita datengin. So mendingan bawa minum sendiri aja sama bawa payung. Nah dua itu melengkapi perjalanan kita siang hari ini. Untuk berwisata ke Keraton Ratu Boko ini sebenarnya penginapan yang dekat dengan situs wisata ini yaitu Prambanan Amaranta. Nah, hotel ini sudah kami review ya. Kalian bisa lihat videonya di video sebelum ini. So, kalian bisa kepoin Lenengan YouTube channel dan kalian tinggal lihat playlistnya. Di situ ada review hotel, tempat wisata, review kuliner. Nah, kalian bisa searching yang playlist untuk review hotel daerah Yogyakarta. Gak hanya untuk daerah Yogyakarta aja, banyak banget review hotel di daerah-daerah lain seperti Bogor, Tangerang, Jakarta, Puncak, dan daerah-daerah lainnya. Kalian tinggal lihat sendiri di playlist Lenengan YouTube channel. Segitu aja dulu ya promosi channelnya. Kalau masih kepo langsung aja buka Lenengan channel dan lihat playlist-playlistnya. Nah Sobat Lenca, balik lagi ke situs Ratu Bokonya. Di sini kita lihat ya kayak ada tempat untuk pemujaan gitu. Namun di dalamnya itu kayak ada lebih undakan ya, undakan dan turunan juga ada. Sebenarnya di sini kawasannya tuh luas banget loh Sobat Lenca, dan sebenarnya tuh kayak ada penempatan yang memang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti yang kita bahas di awal ya, ini lebih ke bukan seperti candi tapi lebih ke tempat pemukiman di zaman dahulu ya, dengan berbagai jenis tempat dan kegunaannya masing-masing. Di sini kita bisa lihat, di sini kayak ada sumber-sumber air. Nanti kita ke bawah, kita lihat langsung Sobat Lenca. Nah dari sini kelihatan ya, karena kita dari atasnya, nanti kita coba turun ke bawah, kita lihat lebih jelas lagi seperti apa. Nah Sobat Lenca, di sini tuh lengkap ya. Tadi di awal kita lihat ada gapuranya, kemudian ada kayak kaputrennya, lalu kita lihat juga tadi ada pendoponya, dan di awal pintu masuk tadi yang sebelah kiri kayak ada candi pembakarannya juga. So sebenarnya di sini tuh lengkap banget. Nanti juga ada gua lanang dan juga gua wadon. Apa tuh gua lanang dan gua wadon? Fungsinya buat apa? Nanti kita akan langsung ke sana ya, biar kalian lihat langsung seperti apa bentuknya gua lanang dan gua wadon. Nah, ini adalah jalan menuju arah guanya. Suasananya di sini sudah mulai agak nggak terlalu panas ya, so saya nggak terlalu harus pakai payung, cuman tetap ya harus standby payung karena kalau lagi panas banget. Nah
Kita akan terus menelusuri jalan ini sampai nanti di ujungnya kita bertemu dengan Gua Lanang atau Gua Wadon. Nah Sobat Lenca, di situs Ratu Boko sendiri itu ditemukan sejumlah benda-benda bersejarah kayak bentuk keramik gitu yang diantaranya itu diteliti berasal dari kisaran dinasti Ming atau abad 14-17 Masehi gitu ya. Dan ada juga dari dinasti Sung pada saat abad 11-13 Masehi. Bahkan juga di sini disebutkan ditemukan dari masa yang lebih tua seperti dinasti Ang pada abad 8-9 Masehi. Nah, dari hal ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa penghunian situs Ratu Boko ini kayaknya berlangsung cukup lama banget ya Sobat Lenca. So, tempat ini tuh bersejarah banget. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa langsung datang aja ke sini. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, tiket 85.000 itu sudah menjadi tiket terusan. Jadi, selain ke Candi Prambanan, kalian bisa langsung ke Candi Ratu Boko ini atau Keraton Ratu Boko. Jadi kalian bisa berwisata sekaligus mengeksplor wisata destinasi yang syarat edukasi ya Sobat Lenca. Nah, kita lanjut lagi perjalanan kita. Di sini jalannya agak naik ke atas ya. Jadi di sini ada kayak tangga yang dikikir dari bebatuan. Jadi kita mulai naik lagi Sobat Lenca. Kita lihat di sini sebelah kanan kita ada seperti yang tadi di awal saya bilang, ada seperti susunan bebatuan lagi. Jadi kayak di sini tuh kayak ada kompleks-kompleksnya gitu dan susunan bebatuannya berbeda-beda. Nah, kita akan lanjut lagi jalan yang sebelah kirinya. Jadi kita akan terus menelusuri sampai ke lorong-lorongnya. Kita mau mengeksplor, benar-benar eksplor wisata Keraton Ratu Boko ini. Nah Sobat Lenca, di depan sana kita akan sedikit lagi sampai di Gua Lanang atau Gua Wadon yang tadi di awal sudah saya jelaskan adalah tempat untuk bersemedi atau menenangkan diri ya. Nah Sobat Lenca bisa lihat sendiri ya, kita akan coba masuk ke dalamnya karena di sini tuh aslinya lubangnya itu, guanya itu nggak sebesar kita bisa masuk langsung ya. Jadi kita harus sedikit menunduk karena memang di sini pas banget untuk satu orang sedang duduk. Jadi mungkin memang sudah dikonsep diperuntukkan untuk bersemedi satu orang di dalamnya. Jadi nggak bisa banyak orang masuk ya. So itu adalah tempat Gua Lanang. Oke Sobat Lenca, kita akan next lagi, explore lagi apa aja yang ada di Ratu Boko ini. Nah Sobat Lenca, sebenarnya pemugaran itu banyak sekali dilakukan di Keraton Ratu Boko ini ya. Pemugaran semakin intensif dilakukan dalam rentang waktu sekitar tahun 1980 sampai sekarang dengan memugar berbagai bangunan antara lain gapuranya, kolamnya, ada pagar gapuranya, ada pendopo dan banyak lagi ya. Sedangkan untuk Candi Prambanan juga dilakukan hal yang sama ya. Jadi pemugaran dilaksanakan oleh bagian proyek pelestarian pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala daerah istimewa Yogyakarta, dan setelah itu dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Yogyakarta yang sekarang bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta atau disingkat dengan BPCB. Oke Sobat Lenca, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita keliling-keliling Keraton Ratu Boko. Namun sebelum itu, gak bosen-bosen ya saya ingatkan lagi buat yang belum subscribe, yuk buruan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe karena secara nggak langsung kalian mensupport Lendengan Channel. Dan juga jangan lupa share ke semua media sosial kalian mengenai informasi ini. Lalu berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar.
Terakhir, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lenengan YouTube channel. Nah Sobat Lenca, sebenarnya untuk arah jalan pulang kita bisa menaiki tangga ini, lalu kita gunakan rute yang tadi. Akan tetapi kali ini kita menggunakan rute yang berbeda. Jadi kita tidak memutuskan untuk menggunakan tangga ini. So kita akan belok kiri langsung dan kita akan lurus mengikuti jalan yang ada di depan kita. Namun, satu dan lain hal terjadi ya Sobat Lenca, kita tidak pernah mengira bahwa kita melewati jalan ini dan ternyata secara tidak sengaja ada satu ekor ular menampakkan diri di kamera kami. Kami sempat ragu untuk meneruskan perjalanan ini dengan melewati rute awal atau akan kami lanjutkan. Dan kami memutuskan untuk melanjutkan karena memang ularnya tersebut sudah langsung masuk ke bebatuan ini ya. So, hati-hati jika melewati area ini ya Sobat Lenca. Dan finally kami memutuskan untuk tetap berada di jalan ini, akan tetapi kita berjalan lebih cepat agar cepat sampai di ujung dari jalan ini. So, be careful Sobat Lenca jika melewati jalan ini ya. Kami melanjutkan lagi perjalanan kami untuk keluar dari Ratu Boko ini. Dari sini kita masih harus lurus lagi. Setelah itu kita akan belok kanan dan di depan nanti ada seperti taman luas ya. Itu biasanya dipakai untuk area bersuah foto para pengunjung. So nanti kita akan ke sana ya Sobat Lenca. Nah, kita bisa lihat di depan kita persis banyak banget batu-batuan yang reruntuhan sepertinya, sisa-sisa batu-batuan yang mungkin asalnya akan dipakai untuk membangun lagi kompleks Ratu Bokonya, dan contoh-contoh batunya juga banyak banget di kanan kirinya. Jadi masih banyak banget di sini bebatuan yang memang mungkin belum selesai ya. Nah Sobat Lenca, di depan sana terdapat satu pohon besar dan ada satu tempat duduk dan juga ada gapura. Itu memang kawasan yang biasa dipakai untuk bersuah foto para pengunjung, dan juga di sana ada jasa penyewaan foto agar bisa difoto langsung, bisa dicetak atau dikirim transfer ke handphone juga bisa ya. Nah ini adalah kawasan yang gak panas dari sekian banyak kawasan tadi. Ini adalah kawasan paling rindang karena banyak pepohonan dan paling sejuk. Jadi kita gak usah memakai payung di sini. So kita bisa sedikit beristirahat untuk melepas lelah karena sudah mengitari Keraton Ratu Boko tadi. So, seperti tips saya di awal, jangan lupa bawa payung dan bawa minum sendiri ya Sobat Lenca, agar wisata edukasi kita semakin lengkap dan juga nyaman ya. Oke Sobat Lenca, kita lanjut lagi. Ini adalah jalan keluarnya, sebetulnya sama dengan jalan masuk yang utama tadi ya. So kita menuruni tangga, hati-hati Sobat Lenca karena tangganya memang sedikit tinggi, tapi kita masih bisa menuruninya dengan gak susah ya. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung acara. Gak terasa ya, kita sudah hampir kurang lebih setengah jam bersama. Semoga gak bosan dengar suara saya, dan semoga kalian terus bisa mengeksplor tempat-tempat wisata di Indonesia ya. Karena gak perlu keluar negeri loh, di Indonesia juga banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita eksplor, dan juga tempat-tempat wisata yang memiliki sejarahnya masing-masing yang bisa kita gali, karena sejarah itu juga penting loh buat generasi muda kita. So, gimana Sobat Lenca, wisata virtual kali ini? Syarat edukasi bukan? Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian semua di rumah. Nah, juga untuk yang masih bingung nextnya weekend mau ngajak keluarga kemana, nggak usah bingung ya. Nonton dulu videonya di Lenengan Channel.
Setelah itu kalian lihat recommended apa enggak dan putuskan deh mau kemana dengan keluarga weekend nanti. Namun sebelum itu subscribe dulu ya Sobat Lenca. Kenapa? Agar saya terus semangat mengeksplor wisata-wisata destinasi-destinasi lainnya yang sedang hits, hype, dan viral di Indonesia. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kenapa? Karena kalian selalu mensupport dengan YouTube channel. Dan jangan lupa juga untuk like, share, berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar. Terakhir, getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang sedang hits, hype, dan viral dari Lendengan YouTube channel. Sampai berjumpa lagi Sobat Lenca. Have a nice weekend. See you on my next video and bye-bye.